Apa kabar semua? Cikgu harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini Cikgu sangat gembira karena kita berkesempatan untuk terus memuji Tuhan dan juga belajar tentang cerita Alkitab. Baiklah, mari kita melakukan ibadah hari ini dengan doa Bapa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, hari ini Cikgu Nel akan bawa adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Jom nyanyi lagu ini bersama-sama. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku sayang di kau dengan sayang Tuhan. Ku sayang di kau dengan sayang Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku sayang di kau dengan sayang Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kutipan persembahan. Sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk kutipan persembahan. Kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, hari ini kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima daripada Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati kami melebihi apapun yang kami perlukan, dan terus memberkati kami lewat kesehatan, keuangan, makanan Bapa di surga. Dan hari ini kami mau belajar untuk memberkati gereja kami lewat keuangan kami. Biarlah Bapa di surga lewat keuangan ini akan membantu gereja kami terus berkembang dan terus dapat menjangkau lebih ramai jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita semua membuat kutipan persembahan, kita akan nyanyi lagu ini bersama-sama. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah bak hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku.
Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Adik-adik boleh cari tempat duduk yang selesa dan mari kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab ini. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Baiklah anakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Adikmu telah kembali
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
ini, Cikgu Flo akan kongsikan satu lagi info sehat yang berkaitan dengan kesehatan pergigian yang bertajuk rawatan Silent Fissure. Adik-adik, apakah itu Silent Fissure? Silent fissure merupakan satu bahan tampalan khas yang digunakan oleh dokter pergigian untuk menutup lubang-lubang kecil atau dipanggil pits dan alur yang dalam atau fissures pada permukaan mengunyah gigi geraham atau dipanggil molar. Kerusakan gigi-gigi yang beralur dalam dapat dicegah jika rawatan silent fissure dilakukan sekali dengan penjagaan kesehatan pergigian yang baik dan diet yang sehat. Diet yang sehat sudah kita belajar minggu lalu kan adik-adik? Oke, tengok gambar ini contoh rawatan silent fissure. Dari alur yang dalam, selepas rawatan silent fissure, alur yang dalam menjadi cetek dan sisa makanan tidak mudah untuk melekat atau mudah dibersihkan. Oke, adik-adik, siapa yang memerlukan rawatan silent fissure ini? Oke, kanak-kanak yang mempunyai masalah kerusakan pada gigi susu. Kedua, kerusakan gigi yang melibatkan sebatang atau lebih gigi molar kekal pertama dan kedua. Selain itu, kanak-kanak dengan mempunyai masalah keperluan khas, contoh kanak-kanak yang istimewa, masalah perubatan dan taraf sosial, dan kanak-kanak yang mempunyai kerusakan gigi yang teruk semasa kegigian campuran yang sudah mempunyai campuran gigi susu dan gigi kekal. Bagaimana pula rawatan ini dilakukan? Oke adik-adik, rawatan ini dilakukan dengan gigi dibersihkan dahulu dan dikeringkan sebelum rawatan silent dilakukan. Bahan silent disapukan ke atas pergigian gigi tersebut untuk menutupi alur dalam dan lubang-lubang kecil. Gigi ini dilindungi sepenuhnya apabila silent keras. Adik-adik, tahukah Anda kajian kesehatan pergigian murid-murid di sekolah peringkat kebangsaan 1997 mendapati permukaan mengunyah gigi, yaitu bahagian molar gigi belakang, adalah 4 kali ganda lebih berpotensi untuk mendapat kerusakan gigi berbanding permukaan gigi yang licin. Nah, adik-adik, nanti lepas ini adik-adik bolehlah cek gigi geraham belakang. Kalau alur dalam, bolehlah bawa ibu atau bapa ke klinik pergigian untuk mendapatkan rawatan silent fissure ataupun membuat pemeriksaan sekali setahun ataupun dengan slogan ingat hari jadi, ingat cek gigi. Oke, adik-adik, sekian dari Cikgu. Terima kasih kerana mendengar. Dari Cikgu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik dan semoga kita dapat belajar suatu benda yang baru untuk hari ini. Mari ibadah ini kita tutup dengan doa pemberkatan. Kunci tangan, tunduk kepala dan kita berdoa bersama.
Bapa kami yang di syurga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, kerana kami berpeluang untuk memuji Tuhan bersama-sama dan juga belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pukul 10 pagi. Bye. Tuhan memberkati.